suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan dulu. Baik, selamat malam semuanya. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa atau baik? Baik dan luar biasa. Kenapa baik? Karena baik itu adalah singkatan dari bahagia aku ikut Kristus. Apa kabar? Baik. Kenapa baik? Bahagia aku ikut Kristus. Coba tanya teman kiri kanan, bahagia nggak ikut Kristus? Bahagia nggak? Bahagia. Ya. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita, selain kebahagiaan yang kita alami, tapi juga ternyata Yesus juga menawarkan satu jalan yang lain, ya, jalan salib gitu. Bagaimana kita menghubungkan jalan salib dengan jalan kebahagiaan? Nah, itu adalah suatu proses beriman kita bersama dengan Tuhan, ya. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya mulai dari bacaan Injil yang diperdengarkan pada perayaan syukur kita di tahun baru Imlek ini, ya. Di tahun baru Imlek, cerita tentang di mana Yesus ditolak oleh orang-orang sekampung halamannya. Dan apa konsekuensi ketika orang-orang sekampung halaman menolak kehadirannya? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Tidak satupun mujizat yang Yesus kerjakan kecuali menyembuhkan beberapa orang dengan meletakkan tangannya. Itu adalah konsekuensi ketika orang menolak Yesus. Dan Yesus tidak mengerjakan satu mujizat pun untuk mereka. Nah, ini menjadi suatu pertanda. Kenapa bukan menjadi suatu kebetulan juga bahwa hari ini juga busana liturgi ini warna merah. Dan perayaan kita perayaan Imlek, dan warna merah itu kan warna sukacita kalau dalam tradisi Imlek, ya, dalam tradisi Tionghoa. Dalam tradisi di Tiongkok, merah ini adalah lambang kebahagiaan. Karena kekuatan jahat itu takut dengan yang namanya warna merah. Itu ada legenda, kan? Ya, saya nggak perlu menceritakan karena saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah tahu tentang legenda kenapa warna Imlek itu warna merah. Karena untuk mengusir segala kuasa-kuasa kegelapan yang akan memangsa, ya, segala hal, ya. Waktu itu kan masyarakat di Tiongkok masyarakat agraris, mereka bertani dan seterusnya begitu. Jadi semacam kayak ada monster gitu yang akan melahap, ya, baik tanaman apa macam-macam gitu, segala hal yang buruk. Kalau sehingga ada satu, saya tidak terlalu tahu persis ya cerita tentang itu, tapi saya pernah mendengar ya tentang cerita tentang Imlek kenapa pakai warna merah. Nah, suatu ketika ada yang menggunakan warna merah dan ternyata
takut kan dengan warna merah, jadi dia pergi. Jadi ya artinya bukan menjadi suatu kebetulan, kalau dihubungkan juga dengan tradisi-tradisi gereja, warna merah adalah warna kemartiran, warna kesucian juga, keberanian. Dalam memasuki tahun yang baru kan diperlukan juga semangat keberanian untuk selalu optimis, tapi bukan hanya sekedar optimis, tetapi juga berpengharapan. Kalau kita berpengharapan kan selalu kita menjatuhkan jangan kita kan kepada Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita, sehingga apapun yang terjadi kita tidak akan pernah takut. Nah, tahun ini juga menjadi tahun yang istimewa dalam gereja Katolik sebagai tahun jubileum, tahun penuh pengharapan dengan tema utama Spes Non Confundit. Jadi kepada Tuhan aku berharap Dia tidak akan pernah mengecewakan aku untuk selama-lamanya, kalau diterjemahkan. Jadi pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Mungkin kalau kita berharap kepada dunia ini kita bisa kecewa karena terbatas. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan yang tidak terbatas, maka pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan kita untuk selama-lamanya. Nah, karena itu dalam perjalanan di tahun yang baru ini, melalui inspirasi sabda yang kita dengarkan, mari kita tetap melibatkan Tuhan, menerima kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita menolak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nazaret yang satu kampung dengan Dia, sehingga mujizat tidak dikerjakan oleh Yesus karena mereka menolak. Tapi kalau kita menerima kedatangannya, kita percaya bahwa Dia akan mengerjakan mujizat-mujizat dalam hidup kita. Amin. Kita aminkan, kita percaya. Kita semua yang berkumpul di sini orang-orang yang berbahagia kan? Bahagia karena kita ikut Kristus, karena Kristus menjamin kehidupan kita, kesejahteraan kita, bahkan keselamatan kita. Bukan hanya di dunia ini, tapi juga di dunia yang akan datang. Karena tujuan kita kan terarah. Kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini adalah sebagai gereja yang masih berziarah. Berziarah artinya tempat di dunia ini adalah suatu tempat yang sementara. Karena kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, maka mari kita isi dengan sebaik-baiknya. Hidup yang bermakna, hidup yang berarti, hidup yang terus menerus diperbaharui dari hari ke hari. Ya, sama seperti tahun ini juga dalam tradisi Imlek atau tradisi Tionghoa, kita merayakan tahun ular kayu. Ada 5 unsur yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan jatuh pada tahun ini. Unsurnya kayu kan, ada logam, ada tanah, ada api, kayu, kemudian air. Nah, ini adalah kayu, melambangkan kekuatan kan, kayu. Begitu. Sehingga biarpun diterpa oleh berbagai macam tantangan, kesulitan dan persoalan-persoalan hidup, kita tetap kuat, tetap kokoh seperti kayu juga. Membangun rumah juga pada zaman dulu sebelum ada beton, orang mengenal beton semen kan kebanyakan dari kayu kan dulu. Sampai sekarang pun juga kayu tetap dipakai untuk membangun rumah. Begitu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Sehingga saya menyimpulkan ini adalah tahun ular. Apa sih ular itu, singkatan dari apa? Saya kemudian merenung-renungkan. Setidaknya ada 4 unsur dari kata ular yang dapat kita renungkan. Ular. Ya harus ular kan? Keberhasilan kan gak akan pernah tercapai kalau orang gak pernah ular gitu. Saya kalau mendengarkan orang-orang yang sukses itu, dan dulunya mereka begitu susah ya, merintis usaha pekerjaan dari nol, kemudian mereka bisa mencapai puncak ya, bukan terjadi begitu saja. Mereka begitu gigih, mereka begitu ulet berjuang gitu. Sama seperti ular juga, mereka ulet. Kalau menunggu mangsa itu kan ulet, mereka tahan gitu kan. Keuletan gitu diperlukan supaya kita boleh memperoleh keberhasilan dalam hidup. Ini kita renung-renung aja. L lihai.
Tapi L juga bisa lentur. Sama seperti ular ya, lentur gitu, menyesuaikan dengan keadaan gitu. Ada tantangan di depan yang nggak dihantam gitu, kalau dihantam nanti hancur. Tapi cari jalan gitu dia ya, berkelok-kelok gitu kan, meliuk-liuk kan. Karena itu disebut sebagai hewan yang cerdik, yang pintar ya. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati gitu. Yesus aja bilang belajar kecerdikan dari ular kan. Meskipun dalam kitab suci perjanjian lama ular yang menggoda manusia sehingga manusia jatuh dalam dosa. Orang bilang kalau mungkin di Tiongkok waktu itu kejadiannya ularnya yang dimakan, bukan buah itu. Ya. Kalau di Tiongkok mungkin ceritanya mungkin jadi beda ya versinya ya. Nah, kejadiannya waktu itu di Timur Tengah di mana itu? Di Irak. Iya, di Irak waktu itu kejadiannya. Irak, sekarang Irak daerah Mesopotamia itu. Mungkin karena orang di sana tidak biasa makan ular. Kalau kita kan, apalagi di Manado, aduh, santapan paling lezat ya. Dari di Tomohon pasar ekstrim itu ular digantung-gantung gitu kan dijual. Ya, belajar seperti ular. Kelihayannya ya, tadi kelihayannya, kecerdikannya, kelenturannya begitu. Nah, karena kita nggak tahu di tahun ke depan ini apa yang akan terjadi ya. Baik situasi-situasi perekonomian kita juga nggak tahu. Mungkin memang kemarin ada survei bahwa 100 hari setelah kepemimpinan Prabowo dan Gibran itu tingkat kepuasannya katanya lebih besar dibandingkan waktu Jokowi katanya. Itu menurut nggak tahu survei dari mana gitu kan. Tapi kita percaya bahwa ada ya, kita selalu sebagai orang Kristen harus tetap optimis, harus tetap berpengharapan meskipun kadang-kala situasi di sekitar kita seringkali nggak menentu gitu. ULA apa? Kira-kira Ibu Denika apa? Arif ya. Ada yang namanya Arif di sini? Arif itu bijaksana, sebenarnya ada hubungannya dengan kelenturan tadi ya. Arif menjadi arif, menjadi bijaksana. Hari demi hari Tuhan mendidik kita kan untuk semakin arif, semakin bijaksana. Tadi dalam bacaan pertama sangat-sangat bagus bahwa kalau Tuhan mendidik kita, bukan, bahkan dia seperti ayah yang menghajar anaknya bukan karena benci, ya, tetapi karena dia mencintai anaknya. Kadang-kadang dipukul ya sih, diberikan hajaran begitu. Kalau anaknya mungkin udah mulai melenceng kan, masa tinggal diam begitu, kasihan kan? Pasti ditegur dengan peringatan yang sangat keras, dihajar. Tapi dia mengatakan bahwa buah yang dihasilkan adalah buah kebenaran. Yang ini. Namun kemudian menghasilkan buah kebenaran yang dilatih olehnya. Jadi bisa menghasilkan buah yang baik untuk kita. Meskipun ya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Kadang-kadang mungkin saat ini kita nggak mengerti. Pun juga ketika kita mengalami persoalan-persoalan, Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin ada pergumulan-pergumulan di dalam hidup kita saat ini. Itu adalah bagian dari Tuhan mau memproses hidup kita. Bukan karena dia membenci kita, bukan karena dia membiarkan kita begitu saja, enggak. Tapi ada maksud. Nah, kalau kita saat ini sedang ya mengalami keadaan yang mungkin tidak baik, tidak menyenangkan, Tuhan punya maksud tertentu dan suatu saat kita akan menemukan kebijaksanaan. Suatu saat kita mungkin bertumbuh di dalam kebenaran, di dalam cinta kasih, di dalam kebaikan untuk kita. Oke, baik. Dan terakhir apa? Sama dengan kan? Ular rajin ya, rajin. Ramah. Ya. Tapi ular ramah nggak ya ular? Gitu ya. Orang langsung takut biasa. Takut dipatuk. Jadi ya bisa rajin, bisa ramah, bisa apa lagi? Jangan rakus. Kan kita cari
nilai-nilai yang mendukung untuk perjalanan hidup kita yang baik ya. Yang pasti rajin lah ya. Supaya ditutup ulet dengan rajin gitu. Supaya klop. Ya. Semakin rajin beribadah, rajin bekerja. Sekarang kan dengan gadget kadang-kadang orang suka mager gitu, malas gerak, suka scroll itu kan kadang-kadang menghabiskan waktu, orang menjadi malas-malasan. Ini anak-anak muda kita yang sekarang begitu, ya, kurang rajin katanya. Nah, ini juga menjadi satu pesan yang mau disampaikan supaya kita hari demi hari juga rajin dalam bekerja, tapi juga rajin dalam berbuat kebaikan, rajin juga dalam beribadah. Ibadah, beramal, dan bekerja. Nah, tiga kekuatan ini yang harus menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Semoga kiranya dengan melaksanakan nilai-nilai dari kata ular ini, berkat Tuhan akan senantiasa melimpah dalam hidup kita masing-masing. Amin.